Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Jumpa lagi dengan saya Ditya Mianti. Kesempatan kali ini saya akan membahas tugas belajar di luar kelas hari ke-6. Yaitu tentang pembahasan tema kurikulum dasar. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian individual system? Yaitu sebuah proses bimbingan minat belajar yang berpusat kepada anak sebagai subjek dan motivator sebagai fasilitator. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena supaya kita sebagai motivator dapat mengetahui kesukaan anak dan karakter anak agar pembelajaran yang diberikan dapat disesuaikan. Pertanyaan yang ketiga adalah apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu untuk mencapai proses belajar yang small step system. Yang keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru atau motivator yaitu sebagai fasilitator dan anak atau murid sebagai subjeknya. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Dengan adanya paradigma Bimba yang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Dan di Bimba itu lebih melihat proses anak atau berkembangnya anak, sedangkan kalau misalnya classical system itu bertujuan atau lebih melihat hasilnya dibanding proses pembelajaran anaknya. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu pendekatan kepada anaknya dan menanyakan kepada orang tua bila ada kesulitan terhadap anaknya, seperti misalnya menanyakan kenapa anak ini hari ini murung, atau entah ada sangkut pautnya dengan orang tua, ataupun kita bisa menanyakan juga tentang karakter anak ini, kesukaan anak ini, seperti itu. Dan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Anak akan merasa belajar adalah hal yang menyenangkan dan hal yang ingin ia cari tahu tanpa ada paksaannya. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu anak akan merasa bosan dan anak tidak nyaman karena hal ini tidak melihat proses atau minat anaknya tidak bisa berkembang. Pertanyaan yang pertama adalah apa pengertian variation skill? Yaitu suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator untuk memvariasikan aspek-aspek belajar yang tujuannya agar tidak bosan. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus bervariasi? Karena anak mudah bosan atau rentan konsentrasi menjadikan rasa bosan timbul. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar anak tidak cepat bosan, bahkan anak akan tertarik dan bertambah juga antusiasnya. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek psikomotorik. Pertanyaan yang kelima, kegiatan apa yang termaksud aspek kognitif? Yaitu semua hal yang berhubungan dengan kinerja otak anak yang berhubungan dengan kecerdasan anak, misalnya seperti membaca dan berhitung. Pertanyaan keenam adalah kegiatan apa yang termaksud aspek afektif? Yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan hati yang suka maupun tidak suka, misalnya seperti bercerita, berdialog, dan bernyanyi. Pertanyaan yang ketujuh,
Kegiatan apa yang termaksud aspek psikomotorik, yaitu semua hal yang berhubungan dengan kegiatan tubuh. Aspek psikomotorik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kasar dan halus. Contoh yang kasar adalah dengan tangan, kaki, merangkak, berjalan, dan menangkap. Kalau misalnya yang halus adalah yang berhubungan dengan jari-jari tangan seperti menulis ataupun mewarnai. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan menerapkan metode Bandul dengan memvariasikan kegiatan anak dengan menulis, membaca, berhitung, mewarnai dengan pindah kegiatan lain, itu dengan syarat kemauan anaknya tanpa paksaan dari kita. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat, yaitu anak mau mengulang kembali saat bermain sambil belajar. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan, yaitu anak akan terampil. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan, yaitu anak akan siap atau tumbuhlah rasa minat belajar dan bacanya dengan diri sendiri tanpa paksaan dari manapun. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari video saya maupun dari perkataan saya maupun dari jawaban saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Biba. Tetap semangat dan terus belajar. Bye.